Kejadian hingga Wahyu menunjuk pada satu pribadi yang akan mengubahkan dunia. Anak Allah, Tuhan Yesus. Ayo, kita telusuri petunjuk yang akan menuntun kita kepada kehidupan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hai teman, ini Gizmo. Kisah Musa adalah petualangan yang luar biasa. Tahukah kamu bahwa kisah ini membawa kita ke petualangan terbesar sepanjang masa? Orang Israel adalah budak di Mesir. Mereka butuh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Kita juga adalah budak. Meski tak terlihat seperti budak, kita adalah budak dosa. Dosa adalah ketika kita tidak taat pada Tuhan dan kita semua telah berdosa. Hukuman dosa ialah maut. Seperti orang-orang Israel, kita juga butuh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Bangsa Israel mulai melarikan diri pada Paskah malam pertama, saat semua anak sulung di Mesir meninggal. Pelarian kita dari dosa membutuhkan kematian anak sulung, anak tunggal Allah, Tuhan Yesus. Pada hari Paskah, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengambil darah domba yang tak bercacat, lalu mengoleskannya pada pintu rumah mereka dengan batang hisop. Lalu malaikat maut melewati rumah-rumah yang sudah ditandai, dan darah itu menyelamatkan nyawa mereka. Tindakan ini menunjuk pada pengorbanan Yesus yang mati di salib. Waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus tak bercacat dan tak berdosa. Rasul Petrus berkata, "Kamu diselamatkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Batang hisop adalah bagian penting dalam penyaliban Yesus. Tentara Romawi memberikan anggur asam pada Yesus dengan hisop. Dan seperti orang Israel yang selamat berkat darah anak domba pada pintu rumahnya, setiap orang yang percaya pada Yesus diselamatkan oleh darahnya. Rasul Paulus berkata, "Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Tuhan memerintahkan Musa untuk merayakan Paskah setiap tahun, agar mereka tidak lupa bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Yesus merayakan Paskah dengan murid-muridnya pada malam sebelum kematiannya. Pada kesempatan itu, Yesus menekankan bahwa Paskah adalah petunjuk kepadanya. Ambil dan minumlah, sebab inilah darahku, darah perjanjian, ditumpahkan bagi manusia demi pengampunan dosa. Selama perjamuan Paskah, roti yang khusus dipecah-pecahkan dan dibagikan untuk dimakan untuk semua orang. Roti ini disebut afikomen. Nama ini berasal dari kata yang artinya yang akan datang. Waktu Yesus membagikan afikomen kepada murid-muridnya, dia menyatakan dialah sang afikomen yang akan datang. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Yesus adalah anak domba Allah yang darahnya menebus semua orang percaya. Melalui pengorbanan anak domba, kita semua mempunyai pengharapan. Dan Tuhan akan menghapus air mata mereka. Tak ada lagi kematian, kesedihan, atau tangisan. Ingat ya, cerita ini tak hanya berakhir di kayu salib. Yesus bangkit dari kematian dan bertahta selama-lamanya sebagai anak domba Allah. Dan tidak akan ada lagi kutuk, tapi tahta Tuhan dan anak dombalah yang ada di dalamnya.